Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus para asatid, para orang tua, segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini, para tokoh masyarakat, serta saudara-saudaraku jamaah sekalian yang insya Allah kita semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Sehat ya? Yang diuji dengan kurang sehat, semoga segera disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang dirundung oleh kesedihan, oleh berbagai macam masalah dalam kehidupan ini, semoga Allah berikan kepada mereka jalan keluar yang terbaik. Amin. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, yaitu masih pembahasan dan pengkajian kitab At-Tadhkirah yang secara khusus membahas tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kematian dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Ya, jadi memang ini kajiannya tematik seperti itu. Maka pada pagi hari ini insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita yang lalu. Sekarang kita masuk di bab Ma ja'a fi talaqil arwah fi as-sama'i was-su'alu an ahlil ardi wa 'ardul a'mal. Bagi Bapak Ibu yang membawa atau memegang terjemahannya, itu ada di halaman 90. Bagi yang tidak membawa kitab, berarti insya Allah sudah di luar kepala ya. Jadi bab yang menceritakan tentang pertemuan roh, arwah jamak dari roh, yaitu bahwa roh-roh manusia atau nyawa-nyawa manusia setelah meninggal dunia, dia nanti bertemu di langit. Dan pertanyaan, roh-roh yang sudah dahulu meninggalkan kita
tentang orang-orang yang masih hidup di bumi. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, kemudian nyawanya bertemu dengan nyawa-nyawa yang sudah meninggal sebelumnya, maka yang senior yang sudah meninggal duluan itu akan bertanya kepada yang baru datang tentang orang-orang di dunia ini yang masih hidup, termasuk keluarganya. Dan juga membahas tentang wa ardul a'mal, bagaimana amal-amal itu ditampakkan, diperlihatkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Artinya amalan-amalan orang-orang yang masih hidup itu akan diperlihatkan kepada orang-orang keluarga kita yang sudah wafat sebelum kita. Itu tema yang akan kita bahas pada hari ini. Rawa Abdullah ibn al-Mubarak, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak. Ini dikutip dalam kitab Az-Zuhud halaman 443. An Abi Ayyub Al-Ansari, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Ini dalam sejarah Sirah Nabawiyah yang kita kenal dengan sahabat yang ketika Nabi pertama kali datang ke Madinah, Nabi berhenti dan menetap di rumah beliau. Onta Nabi itu mampir di depan rumah beliau, dan di situ beliau tinggal sementara. Al-Madafun kharij al-Madinah al-Qustantiniyah, yang kemudian dimakamkan, wafat dan dimakamkan di luar kota Madinah. Jadi makamnya bukan di kota Madinah, bukan di Baqi di Madinah, tetapi di Al-Qustantiniyah, Konstantinopel, sekarang namanya Istanbul. Jadi Bapak Ibu yang pernah ke Turki dan melakukan tur jalan-jalan, biasanya salah satu rutenya itu ke Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, yang di situ ada makamnya, ada kuburannya sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi sahabat Nabi ini dalam catatan sejarah dikatakan kurang lebih 60% itu meninggal di luar Jazirah Arab atau di luar Makkah dan Madinah. Artinya apa? Mereka ini adalah para aktivis dakwah. Karena mereka ini bergerak di seluruh dunia, maka Islam bisa tersebar di seluruh penjuru dunia. Andaikan mereka cukup dengan di Madinah, di Makkah dengan mengatakan satu kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali nilainya, di Masjid Nabawi 1.000, maka mungkin Islam tidak akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka orang-orang yang tersebar di muka bumi ini, padahal waktu itu ya alat-alat transportasi masih sangat terbatas sekali. Ya, sekarang kadang-kadang sudah ada pesawat terbang di mana-mana, tapi kita masih dicakung aja gitu. Ya, jadi yang punya dana, yang punya duit, jalan-jalanlah, mumpung masih sehat ya, keliling dunia. Fasiru fil ard, mumpung masih ada kesehatan, ada kemampuan finansial, umrohlah, ya jalan-jalan keliling dunia. Ya mudah-mudahan semakin menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Insyaallah nanti kalau kita ke Istanbul, ke Turki, ya kita ke sana ya. Ya, mudah-mudahan bisa berangkat satu rombongan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Annahu kana yaqul, bahwa sesungguhnya beliau berkata, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi ini ya, orang yang perkataannya 11-12 dengan baginda Rasulullah SAW. Ilmunya langsung diterima dari Nabi SAW. Jadi tidak meragukan, tidak diragukan lagi ilmunya. Apa kata beliau? Idza qubidat ruhul mu'min,
apabila nyawa seorang mukmin dicabut, apabila seorang mukmin meninggal, talaqaha ahlur rahmati min ibadillah, maka dia akan disambut oleh orang-orang yang telah meninggal dunia, yang telah mendapatkan rahmat. Makanya orang meninggal diistilahkan almarhum, orang yang insya Allah dirahmati Allah. Jadi di sini maksudnya ahlur rahmah, orang yang sudah meninggal dunia, almarhum. Ya, kalau perempuan almarhumah. Jadi kalau seorang mukmin telah meninggal dunia, dicabut nyawanya, maka dia akan disambut dan bertemu dengan para orang-orang yang sudah meninggal dunia sebelumnya dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kama tatalaqawnal basyir fi dari dunia, sebagaimana dulunya ketika hidup saling bertemu di dunia. Kalau kita ada kedatangan tamu, kita sambut, seperti itu pula nanti di kalangan di dunia arwah. Fayuqbaluna alaihi, dan mereka menyambutnya. Fayaqulu ba'duhum li ba'd, lalu berkatalah sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Ini di kalangan para arwah, ya, orang-orang yang meninggal dunia. Jadi ngobrol mereka. Masya Allah, inilah keindahan ajaran Islam semuanya yang disampaikan melalui wahyu Allah pada Rasulullah SAW. Jadi kita tahu semuanya kan. Ya, beruntunglah kita menjadi orang Islam. Bagaimana urusan di dunia sampai setelah kita wafat semua ada petunjuknya. Lalu para arwah ini saling ngomong di antara mereka. Apa kata mereka? Unzuru akhakum hatta yastarih. Coba kalian lihat kepada saudaramu, perhatikan saudaramu sampai dia istirahat dan tenang. Fa innahu kana fi karbin syadidin, karena dia sedang berada dalam suasana yang tidak mengenakkan. Jadi orang baru meninggal dunia itu dianggap meninggal dunia sebagai sebuah ya tragedi yang tentu menyakitkan kan, namanya mati itu sakit. Jadi dia ini kira-kira orang yang baru meninggal dunia, baru dipisahkan nyawa dari jasadnya, dia baru melalui ujian yang berat. Jadi ujian kita paling berat itu adalah ketika perpisahan antara nyawa kita dengan tubuh kita. Itu kenapa mereka mengatakan seperti itu, karena mereka sudah merasakan kan. Qala, lalu Abu Ayyub berkata, fayaquluna lahu, lalu mereka bertanya kepada arwah yang baru datang, ma fa'ala fulan, apa yang dikerjakan si fulan. Dia mulai menanyakan orang-orang yang masih hidup. Wa ma fa'alat fulanah, apa yang sedang dikerjakan oleh si fulanah. Kalau fulan itu laki-laki, fulana perempuan. Hal tazawwajat amla, apakah dia sudah menikah apa belum? Yang termasuk yang paling diperhatikan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia ketika meninggalkan seorang perempuan dan perempuan itu masih gadis, langsung ditanyakan, udah menikah belum? Masya Allah. Ya, makanya tugas orang tua nih, kalau masih ada anak gadisnya yang belum nikah, dicarikan jodohnya yang terbaik. Mudah-mudahan anak-anak putri kita semuanya mendapatkan jodoh-jodoh terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua nanti kalau sudah meninggal dunia dan meninggalkan anak gadis yang belum menikah, maka ketika ada keluarganya meninggal, maka yang ditanyakan diantaranya, anakku sudah menikah belum? Atau ponakanku atau siapapun, sudah menikah belum? Fa'idha sa'aluhu anir rajuli qadmat. Lalu mereka bertanya tentang seseorang yang sudah meninggal dunia. Fayaqulu lahum, lalu dikatakan kepada mereka, qad halaka, dia telah binasa, telah celaka. Fayaquluna inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Maka mereka berkata inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini kalimat istirja di dalam surat Al-Baqarah 156. Duhiba bihi ila ummihil hawiyah.
dia telah dibawa ke tempatnya di neraka Hawiyah. Ini istilah ummuhu Hawiyah ini di dalam Al-Quran ya. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Lalu setelah itu apa? Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Maka umminya, ibunya adalah neraka Hawiyah. Kenapa dikatakan ummuhu? Itu karena biasanya tempat pulangnya seseorang yang paling nyaman adalah kepada ibunya. Ya, anak-anak itu lebih dekat kepada ibunya daripada bapaknya. Ya, jadi seakan-akan orang yang celaka di akhirat kelak dikembalikan kepada tempat yang paling cocok, paling akrab untuk dia, yaitu neraka Hawiyah. Wa na'udzubillahi min zalik. Fa bi'satil ummu wa bi'satil murabbiyah. Maka seburuk-buruk tempat kembali adalah, seburuk-buruk ibu tempat kembali adalah neraka Jahannam. Wa na'udzubillahi min zalik. Qala, lalu dia berkata, fatu'radu alaihim a'maluhu. Lalu ditampakkanlah kepada mereka amal-amalnya. Jadi ditampakkan kepada mereka yang sudah meninggal dunia amal-amal orang yang masih hidup. Fa in ra'au hasanan farihu wastabsyaru. Kalau mereka melihat baik, maka mereka bergembira dan senang. Ya. Jadi orang tua kita ini yang sudah meninggal dunia, ketika mendapatkan kabar tentang anak-anak yang masih hidup di dunia, dia sholat, dia ibadah, beramal soleh, bersedekah, pokoknya baik, dia soleh, maka itu akan menyenangkan orang tua kita yang sudah mendahului kita. Wa qalu, dan mereka berkata, Allahumma hadhihi ni'matuka ala abdika. Ya Allah, ini nikmatmu atas hambamu. Fa'atimmaha, maka sempurnakanlah nikmat itu. Jadi orang yang sudah meninggal dunia pun berdoa, mendoakan ya di alam arwah, itu mendoakan keluarganya yang masih hidup. Kalau dia baik, maka dia minta kepada Allah agar disempurnakan ya nikmat yang diberikan pada mereka. Tetapi sebaliknya, wa in ra'au syarran, kalau mereka mendapatkan keburukan, bahwa orang yang masih hidup dari keluarganya itu mengerjakan hal-hal yang buruk, dosa, kemaksiatan, qalu, mereka berkata dan berdoa, Allahumma rji' bi 'abdika, ya Allah pulangkan hambamu. Jadi mereka juga tidak senang. Jadi mereka berdoa kepada Allah agar dikembalikan kepada jalan yang benar, diberikan hidayah, diberikan tobat. Masya Allah. Makanya kata ulama, para guru-guru kita, salah satu cara untuk berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah bagaimana kita senantiasa beramal soleh. Karena setiap ada amal soleh yang kita lakukan, maka ada malaikat yang menyampaikan kepada orang-orang di ahli kubur kita, dan mereka tenang di alam kuburnya dan tenang di alam arwahnya. Dan sebaliknya, kalau anak-anaknya, keluarganya ditinggalkan berbuat dosa, kemaksiatan, maka mereka juga bersedih. Ya, bahkan mereka juga akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abu Darda, dan adalah sahabat Nabi yaitu Abu Darda, yaqulu berkata, inna a'malakum tu'radu ala mautakum. Sesungguhnya amal-amal kalian akan dinampakkan kepada orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Jadi amal-amal kita ini akan diperlihatkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dari keluarga kita. Fayafrahuna wa yashkurun, maka mereka bergembira dan bersyukur. Au yahzanun, atau sebaliknya mereka bersedih. Wa kana Abu Darda yaqul, dan juga lagi-lagi Abu Darda pernah berkata dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika an a'mala amalan tuhzinu bihi amwati. Ya Allah,
aku berlindung kepadamu dari aku beramal dengan amalan yang bisa membuat sedih orang-orang keluargaku yang sudah meninggal dunia. Ini salah satu doa kita kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari amal-amal yang bisa membuat orang tuaku sedih di alam kuburnya, di alam arwahnya. Karena itu sampai kepada mereka. Wa kana Sa'id ibni Jubair radhiyallahu an, dan adalah Sa'id bin Jubair, ini adalah seorang tabi'in radhiyallahu an, yaqul, berkata, innal amwata, sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia, la ta'tihim akhbarul ahya, akan datang kepada mereka informasi-informasi, kabar-kabar tentang orang-orang yang masih hidup. Jadi ini menunjukkan bahwa antara alam dunia dengan alam barzakh, alam pasca kematian itu masih ada kaitannya. Jadi tidak terputus segala-galanya gitu. Terputus dalam dimensi dunia. Makanya kenapa kalau kita lewat kuburan kita disuruh memberikan salam? Iya kan? Kalau tidak bermanfaat bagi mereka, kenapa kita disuruh mengucapkan salam? Artinya itu ada asarnya kepada mereka, ada pengaruhnya kepada mereka. Nah, cuma yang terputus, kita tidak usah nunggu jawaban secara lisan gitu kan. Jadi, assalamualaikum ya ahlal kubur. Loh, kok nggak ada jawaban gitu? Yang berani dengar. Tiba-tiba ada waalaikumsalam. Ya, saya kira lari juga ya. Jadi jangan sok-sokan nunggu jawaban. Jadi itu yang terputus. Tapi itu sampai kepada mereka. Kecuali baginda Rasulullah SAW, maka Nabi setiap ada umatnya yang memberikan salam kepadanya, bersalawat kepadanya, maka Allah kembalikan rohnya untuk menjawab kepada umatnya. Makanya Nabi sebetulnya pada hakikatnya tidak mati, ya, masih hidup dalam dimensi alam barzakh, masih menjawab salam-salam umatnya. Jadi orang-orang yang meninggal dunia akan datang kepada mereka berita tentang orang-orang yang masih hidup. Fama min ahadin lahu hamimun illa wa ya'tihi khabaru aqaribihi, maka orang-orang meninggal dunia akan datang kepadanya berita kerabat-kerabatnya. Masya Allah. Jadi kalau ada misalnya orang tua kita yang sudah wafat, maka itu berita tentang anak-anak yang ditinggalkan keluarganya akan sampai kepadanya. Jadi tidak terputus sama sekali. Fa in kana khairan surra bihi wa fariha, maka apabila berita yang datang kepadanya berita baik, maka dia bergembira dan senang. Wa in kana syarran, tapi sebaliknya kalau buruk, abu salahu wa hazina, maka cemberut dan dia bersedih. Jadi sebetulnya anak ini durhakanya bukan hanya di dunia, tapi bisa setelah orang tuanya meninggal dunia. Saya kan tidak menyakiti dia, betul, tidak langsung, tapi dengan anaknya berbuat dosa, berbuat kemaksiatan dan kejahatan, dia membuat sedih orang tuanya di alam kubur atau di alam barzakh itu. Hatta innahum yas'aluna 'anir rajuli qad mat. Lalu mereka pun bertanya tentang orang yang sudah meninggal. Fayaqulu, lalu dia menjawab, ma fa'ala fulan, apa yang telah dilakukan oleh si fulan. Fayaqulu alam ya'tikum, apakah belum datang kepada kalian? Fayaquluna, maka mereka menjawab, la wallah ma ja'ana wala marra bina, mereka belum datang kepada kami dan juga tidak lewat kepada kami. Sulika bihi ila ummihil hawiyah, mereka telah dihempaskan kepada tempatnya yang paling nyaman bagi dia, yaitu neraka hawiyah. Fabi'satil ummu, maka itulah ibu tempat kembali yang terburuk dalam kehidupan manusia. Wa na'udzubillahi min zalik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Wahbu ibni Munabbih radhiyallahu anhu. Wahab bin Munabbih, semoga Allah meridainya, berkata, inna lillahi daran, sesungguhnya Allah punya satu rumah, satu tempat, fis sama, di langit, as-sabi'ah,
yang ketujuh. Jadi Allah punya tempat tersendiri di langit yang ketujuh, ada rumah yuqalu lahal bayda, namanya al-bayda. Ya. Kalau di dunia ini namanya terjemahannya gedung putih. Ya, gedung putih ya, tapi bukan yang di Amerika. Jadi Darul Bayda, rumah putih. Tajtami'u fiha arwahul mu'minin. Di dalam rumah putih itulah berkumpul semua roh, nyawa orang-orang meninggal, orang-orang beriman yang sudah meninggal dunia. Dan dikumpulkan untuk orang-orang yang beriman. Jadi di langit yang ketujuh. Fa idza matal mayyitu, maka apabila seorang mayit meninggal, seseorang meninggal dunia menjadi mayit, min ahli dunia, dari penduduk dunia, talaqathul arwahu, maka akan disambut bertemu dengan roh-roh yang sudah meninggal dunia sebelumnya, wa yas'alunahu an akhbari dunia, dan mereka bertanya kepadanya tentang berita-berita di dunia, kama yas'alul ghaib ahlahu idza qadima min safarihi, sebagaimana orang yang ada keluarganya misalnya pulang ya dari satu perjalanan, bertanya kepada mereka, bertanya kepadanya. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita pulang nih, pulang dari umroh atau pulang dari keliling atau rehlah atau apapun, biasanya pulang kan kita tanya kan, apa yang kamu lakukan di sana, bagaimana kabarmu, dan seterusnya. Begitu juga nyawa-nyawa, roh-roh yang sudah meninggal dunia, ketika ada orang baru meninggal dunia datang, mereka tanya, bagaimana si fulan, bagaimana si fulan. Mereka juga penasaran tentang informasi-informasi yang berkembang di dunia. Ya, tapi mungkin mereka tidak menanyakan tentang persoalan-persoalan politik ya, persoalan-persoalan ekonomi detailnya. Paling yang ringan-ringan saja ditanyakan. Ya. Tidak nanya kapan pemilu, kapan pilpres gitu kan. Wah, ini cukup di dunia aja. Jangan lagi direpotin orang di akhirat. Di apa? Di alam barzakh. Warawal Hakim wa Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan At-Tirmizi, inna a'malakum, sesungguhnya amal-amal kalian, tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum, ditampakkan, diperlihatkan kepada kerabat-kerabat kalian, minal mauta, dari kalangan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, seperti tadi, fa in kana khairan ustubshiru, kalau baik maka mereka bergembira, wa in kana ghairu zalika, dan apabila yang terjadi selain itu, qalu, mereka berdoa, Allahumma la tumithum, ya Allah jangan matikan mereka, hatta tahdihim kama hadaitana, sampai kamu memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka sebagaimana engkau telah berikan petunjuk kepada kami. Masya Allah. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia juga mendoakan keluarganya. Ya, jadi jangan matikan mereka ya Allah kalau masih nakal, masih berdosa, masih bermaksiat. Berikan petunjukmu sebagaimana engkau telah berikan petunjuk kepada kami. Karena orang-orang yang sudah meninggal sebelum kita sudah merasakan. Ya, bagaimana kalau orang meninggal dunia dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waruya, dalam satu riwayat dikatakan tu'radul a'mal, amal-amal seorang hamba itu diangkat dan ditampakkan yaumal itsnaini wal khamis, pada hari Senin dan hari Kamis. Makanya salah satu kenapa kita berpuasa pada hari Senin dan Kamis, ketika Nabi ditanya, kenapa Anda Nabi berpuasa pada hari Senin? Kata beliau, karena pada hari itu aku dilahirkan. Jadi beliau mengingat maulidnya, kelahirannya setiap pekan, setiap hari Senin. Kalau kita kan cuma sekali setahun. Beliau setiap pekan maulid, mengingat kelahirannya. Dan alasan lain, karena pada hari itulah amal-amal hambaku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin amal-amalku dan amal-amal umatku diangkat kepada Allah ketika mereka sedang berpuasa. Jadi pada hari Senin dan Kamis, Allah tabaraka wa ta'ala diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah tidak melihat amal-amalnya, tapi ini sebagai pelaporan ya. Wa tu'radu 'alal abna'i wal aba' wal ummahat, dan amal-amal itu diperlihatkan kepada anak-anak. Ya.
kepada anak-anak kalau orang tua yang meninggal duluan ya. Ya, kemudian wal aba juga kepada orang tua, ayah, bapak-bapak, wal ummahati dan ibu-ibu yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Ya. Jadi amal-amal orang hidup akan diperlihatkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, apakah dari itu mereka itu adalah anak-anak kita atau ayah-ayah kita atau ibu-ibu kita pada hari apa? Pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat. Makanya sedih sekali kalau orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia ini ada yang sampai tidak sholat Jumat. Dan mereka sebetulnya yang sangat diharapkan orang-orang yang sudah meninggal dunia adalah doa. Kita doakan paling tidak pada sholat. Jadi setiap pada sholat mereka menunggu itu. Kira-kira anakku pada sholat subuh berdoa enggak nih? Ya minimal Rabbi gufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ternyata enggak doa. Setelah salam langsung Allahumma, orang baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma antas salam. Kalau dia Allahumma lantas jalan. Kenapa tidak duduk dulu berdoa? Nabi ya setelah sholat nggak langsung kabur, zikir, berdoa panjang doanya. Dan sahabat mendengar doanya Nabi. Makanya disunnahkan berdoa setelah sholat dengan suara dipimpin oleh imam. Karena kalau sendiri-sendiri kadang-kadang orang lupa. Ya, dalilnya banyak. Sahabat tahu doa-doa Nabi yang dibaca pada sholat. Andaikan Nabi mengecilkan atau tidak berbunyi doanya, sahabat nggak tahu. Karena Nabi menjaharkan doanya, maka sahabat dengar, maka sahabat hafal apa yang dibaca pada sholat. Jadi kemudian setelah sholat berikutnya nunggu lagi, mungkin anakku ketiduran sholat subuh atau mungkin buru-buru mau berangkat ada kesibukan, tunggu lagi sholat zuhur. Wah ya, sholat zuhur juga enggak, mungkin asar kali ya, agak longgaran. Ternyata asar macet di jalan nggak sholat. Mungkin maghrib kali, maghrib lebih macet lagi. Mungkin isya, rada-rada isya, langsung sampai di rumah langsung tidur. Ya, sedih orang tua. Lalu satu-satunya orang meninggal dunia yang ditunggu-tunggu, kalau ada anaknya tidak peduli kepada dia, ada keluarganya tidak peduli sama dia, jangankan setelah meninggal, waktu hidupnya saja dicuekin orang tuanya, maka yang ditunggu ada doa gratis dari orang Islam yang sholat Jumat ketika khatib mengatakan Allahumma ghufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini amwat ini yang paling tunggu-tunggu orang meninggal dunia ini. Alhamdulillah dapat doa gratis. Makanya doa itu wajib dibaca khatib. Salah satu fungsi yang kata ulama agar orang-orang meninggal dunia yang tidak didoakan oleh keluarganya dapat doa dari khatib dan diaminkan oleh seluruh jemaah yang hadir salat Jumat. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ini jangan sampai imamnya juga lupa doa itu. Astagfirullahaladzim. Fayafrahuna bihasanatihim, lalu mereka bergembira dengan kebaikan-kebaikan mereka. Wa tasdadu wujuhuhum bayadan wa isyraqan, dan wajah mereka bertambah berseri-seri dan putih. Fattaqullaha wa la tu'dhu amwatakum, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan sekali-kali kalian menyakiti orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Jadi ternyata menyakiti orang yang sudah meninggal dunia juga banyak caranya. Sebagaimana menyakiti orang-orang masih hidup banyak caranya. Ya, salah satunya misalnya menyakiti orang yang meninggal dunia. Kalau kita ziarah kubur, menginjak kuburannya, itu menyakiti mereka itu. Atau kita masuk berjalan di kuburan dengan pakai sandal, pakai sepatu. Makanya pekuburan yang bagus itu adalah diberikan jalan-jalan antara makam dengan makam yang lain. Jangan tidak ada batasnya, ya, tidak ada jaraknya, sehingga peziarah bisa jalan tanpa menginjak kuburan-kuburan yang ada. Di antaranya termasuk kalau kita lewat di kuburan dan tidak memberikan salam, sudah menanti-nanti nih, ya, ini salam dapat nih, karena doa bagi mereka. Ternyata ya kita lewat
naik motor, mobil, ya tidak mengucapkan salam. Ya. Makanya salah satu sunnah kalau kita lewat di pekuburan, maka kita memberikan salam kepada mereka sebagai doa. Paling tidak kita mengatakan assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat antum salafuna wa nahnu bil khalaf yaghfirullahu lana nas'allaha lana wa lakumul afiyah. Paling tidak itu, banyak redaksinya. Ya, intinya kalau tidak kita singkat saja assalamualaikum ya ahlal kubur. Cuma kalau salam-salam yang lain itu disunahkan, bahkan wajib dijawab ya. Satu-satunya salam yang tidak wajib dijawab adalah salam ya di kubur ya. Jadi jangan ini wajib dijawab nih, nunggu gitu ya. Kok nggak ada suara? Begitu ada suara kabur juga ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga ada pembahasan sedikit tentang di mana roh, kemana perginya nyawa setelah keluar dari jasad. Ini kan banyak yang karena tidak ngaji dari kitab, dari penjelasan ulama, biasanya orang menebak-nebak karena ini alam gaib ya, ada mistik-mistik, ya macam-macam lah. Maka mudah-mudahan informasi ini membantu kita untuk bisa memahami. Jadi kemana roh dan nyawa itu pergi, di mana tempatnya setelah keluar dari jasad seseorang, setelah dicabut nyawanya. Rawal Hafiz Abu Nuaim radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al Hafiz Abu Nuaim, semoga Allah meridhoinya, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, tarfaul arwah, mengangkat roh-roh, nyawa-nyawa yang sudah dicabut, hatta tuqifaha baina yadayillahi azza wa jalla, sampai datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana min ahli sa'ada, kalau orang-orang yang sudah meninggal dunia itu nyawa-nyawanya itu adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang baik-baik, qala, lalu Allah berkata kepada para malaikat yang membawa roh-roh baik itu, siru biha, bawa dia, wa arwiha maq'adaha minal jannah, dan perlihatkan kepada mereka tempat duduknya di surga. Masya Allah. Jadi sebelum masuk surga diajak dulu keliling sama malaikat, jalan-jalan melihat surga, sampai dilihatkan di sana rumahmu, di sana tempat tinggalmu. Ya sama kalau kita misalnya mau ke satu tempat yang mau beli rumah di satu perumahan, kan ada petugas dari perumahan kan ngantar kita dulu nih, dilihatkan nih tempatnya di sini, kaplingnya begini ya, dan seterusnya gitu kan. Nah, karena di surga pasti senang kan. Kalau di komplek perumahan kadang-kadang gambarnya cakep. Begitu sampai di sana, ini bebas banjir Pak katanya. Maksudnya banjir bebas masuk gitu ya. Ya, bebas banjir artinya bebas. Bahasa kita ini kadang-kadang bersayap ya. Bebas banjir katanya. Begitu banjir katanya kan bebas banjir katanya. Jadi banjir bebas masuk. Tapi kalau di surga pasti senang. Jadi mereka dibawa untuk keliling surga melihat tempat duduknya masing-masing. Fayasiruna biha fil jannah. Lalu mereka berkeliling jalan-jalan dalam surga. Berapa lama jamaah sekalian? Berapa lama setelah nyawa dicabut dari jasadnya lalu berjalan-jalan di surga? Ala qadri ma yughsalul mayyit, selama jenazah mayit itu dimandikan. Jadi setelah dicabut nyawanya, dia langsung dibawa oleh malaikat menghadap Allah, dan selama dia dibawa jalan-jalan oleh malaikat di surga, diperlihatkan tempat duduknya dan tempat tinggalnya selama jasadnya dimandikan. Masya Allah. Kira-kira berapa lama orang dimandikan Bapak-Ibu sekalian? 1 jam? Setengah jam? Nah, kalau yang kotor-kotor kadang-kadang percepat, gosok pakai sikat, padahal bikin sebal orang kan, yang musuhnya lagi yang mandiin gitu. Oh dia tersiksa dia,
bahkan dicekik kali ya, nauzubillah. Ya. Dan orang yang memandikan mayit itu nggak boleh cerita tentang aibnya mayit. Ya, diam, nggak boleh ngomong. Jadi qadra ma yughsalul mayit, selama mayit dimandikan. Fa idza gussila wa kuffina, kalau jenazah sudah dimandikan dan sudah dikafankan, ruddat wa udrijat baina kafanihi wa jasadihi, nyawanya, rohnya yang tadi jalan-jalan di surga, ya bagaimana caranya Allah yang Maha tahu, ya karena alam gaib. Setelah dimandikan dan dikafankan, maka nyawanya kembali ya ke jasadnya. Fa idza baina kafanihi wa jasadihi, di mana tempatnya jemaah sekalian? Tidak masuk di tubuhnya lagi, tapi nyawanya ada baina kafanihi wa jasadihi, antara kain kafan dan jasadnya. Jadi nyawa itu ya setelah dimandikan dikafankan itu ada di antara jasadnya, tubuhnya mayit dan kain kafannya, tidak masuk lagi di tubuhnya. Kalau masuk di tubuhnya bangun lagi. Ya, hidup lagi kan? Fa idza humila 'alan na'sh, maka apabila digotong pakai tandu, pakai keranda, fa innahu yasma'u kalama man takallama bi khairin aw takallama bi syarrin, maka si mayit mendengarkan perkataan orang yang bercerita baik atau bercerita buruk. Jadi masih mendengar. Makanya kita jangan banyak ngomong yang macam-macam kalau ada orang meninggal dunia. Kalau perlu kita yang baik-baik saja. Jangan lagi cerita tentang kesalahannya, nagih hutangnya. Kalau bisa dimaafkan saja, ya. Kalau berapa hutangnya cuma 100.000, maafkan saja. Bapak dapat pahala, si mayit juga bebas dari apa namanya? Dari pertanyaan nantinya. Ya, tapi jangan saya akan tagih di akhirat. Berapa hutangnya? 50.000. Masya Allah, Bapak ini tega banget ya. Udah gitu keluarganya lagi, udah maafkanlah. Insya Allah jadi sedekah amal soleh. Insya Allah. Kemudian fa idza wasala ilal musalla, kalau sudah sampai di tempat sholat, di masjid kan biasanya kita disolatkan jenazah, wa sulliya alaihi, dan sudah disolatkan oleh jemaah, wa dufina, lalu dikuburkan, ruddat fihi ruh, maka dikembalikan ruhnya kepada jasadnya di alam kubur, wa qa'ada dza ruhin wa jasadin, dan dia duduk bersama dengan roh dan jasadnya, wa dakhala alaihi malakan al-fattanani fayas'alanihi, lalu datanglah kepadanya dua malaikat yang bertugas menanya kepada si mayit. Siapa namanya? Munkar dan malaikat Nakir. Jadi ketika di alam kubur itu dikembalikan lagi nyawa itu kepada jasadnya, tapi hidupnya tentu dalam makna dimensi alam barzah, tidak lagi seperti alam dunia. Makanya kalau ada orang meninggal dunia dibuka, ya dibongkar kuburannya, ya tetap aja seperti itu. Tapi sebetulnya di alam barzah dia bergabung lagi antara roh dengan jasadnya. Sampai kapan? Wallahu ta'ala a'lam. Karena dalam gaib kita tidak bisa menebak, kita hanya bisa mengetahui dari petunjuk Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat, para ulama yang bisa menafsirkan perkataan baginda Rasulullah SAW. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Ya, pertama tadi tentang pertemuan nyawa, ya roh ketika sudah meninggal dunia dan itu di langit. Kemudian pertanyaan orang-orang meninggal dunia tentang apa yang terjadi bagi orang-orang hidup di dunia, dan juga tentang diperlihatkannya amal-amal orang hidup kepada orang meninggal dunia, terutama dari kalangan keluarga. Dan terakhir tadi kita membahas tentang di mana nyawa, di mana roh manusia setelah berpisah dari jasadnya, kemana perginya, dan sampai di alam kubur. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah bahasan kita tentang kematian bukan membuat kita pesimis, frustrasi, tapi justru insya Allah memberikan semangat pada kita untuk hidup yang lebih bermakna, dan kita lebih banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Karena masalah kematian, kata Nabi, bukan kapan kita mati, tetapi apa yang telah kita persiapkan untuk kematian.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan jemaah sekalian? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.